warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diah Maharti, NPM 1922007. Di sini dia akan menjelaskan mengenai mata kuliah Asia Selatan yang diampu oleh Ibu Umi Hartanti MPD, yang berjudul tentang zaman kerajaan di Hindia Utara, dataran tinggi Dekan, dan Hindia Selatan sampai dengan tahun 1200. Marilah teman-teman kita simak pembahasan kali ini. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai zaman kerajaan di Hindia Selatan, di sini saya akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Nah, di sini saya tampilkan peta kawasan India. Nah, ternyata India Selatan ini merupakan wilayah yang terbentang di semenanjung di dataran tinggi Dekan yang berbatasan langsung dengan Laut Arab, Samudra Hindia, dan Teluk Bengal. Kawasan Hindia bagian selatan dalam kitab Yunani juga disebut dengan Darnike, yang merupakan daerah yang subur karena letaknya berada di daerah yang beriklim musim seperti halnya Indonesia. Dan selanjutnya, gambar di sebelah ini adalah kawasan India Selatan. Nah, kawasan ini juga termasuk menjadi incaran para raja-raja di India Utara karena tempatnya yang subur, dan kawasan ini bagi raja kerajaan di India Selatan itu merupakan berpenghasilan lada, emas, kayu manis, serta mutiara, sehingga para raja-raja ini saling berperang demi memperluaskan daerah kekuasaannya di berbagai wilayah yang ada di India Selatan ini. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai Dekan Negeri Selatan. Secara etimologi, Dekan berarti negeri selatan. Hal ini dapat dipahami karena letak negeri tersebut. Meskipun tidak dibangun di ujung selatan benua India, namun berada di seberang selatan pegunungan Vidya. Pusat perkembangan kebudayaan di kawasan selatan ini berada dua daerah, yaitu Dekan Barat dan di negeri orang-orang Kola yang berada di pantai Coromandel. Pada abad ke-6 Masehi, daerah-daerah sebelah utara tengah semenanjung India berada di bawah pengaruh Khalafia, yaitu dinasti yang menguasai daerah Patapi. Yang menjadi penguasa di daerah Dekan ialah Raja Pulekesin II. Kedudukan kemudian digantikan oleh Narasimhavarman, Raja Palava yang telah mengalahkan Dikacin. Mengenai keadaan dalam negeri, Dekan sendiri di bawah Kola dapat digambarkan bahwa rupa-rupanya negeri itu merupakan sumber inskripsi mengenai sejarah masa lampau India, bahwa ekonominya berkembang dengan baik, keadaan politiknya juga baik karena sistem pemerintahannya pada waktu itu sudah demokratis. Tercatat dalam sejarah bahwa pada saat itu juga Dekan mendapatkan tekanan dari kaum muslim yang pada saat itu berada di bawah kepemimpinan Auluddin Khilji pada tahun 1296 sampai 1315 Masehi. Tetapi dengan adanya Raja Krishna Devaraja, orang Dravida Hindu telah berhasil mengusir kependudukan kaum muslim dari Dekan, walaupun kaum Islam juga tidak gencar untuk melakukan penyebaran agama mereka. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai Tamil, negeri orang Dravida. Nah, di Hindia Selatan merupakan tanah bangsa Tamil yang berbicara dan menggunakan bahasa Dravida, dan di wilayahnya berada di semenanjung India di sebelah sungai Tunghabhadra. Mula-mula kawasan India Dravida ini terbagi dalam 3 kerajaan, yaitu Pandya di sebelah selatan semenanjung, dan Madurai di Tiniveli, dan Kerala yang disebut dengan Kola. Ternyata masyarakat Pandya ini lebih menyenangi perdagangan dibandingkan pendidikan, dikarenakan
sumber daya alamnya yang sangat melimpah. Bahkan dengan adanya sumber daya tersebut yang melimpah, Sri Lanka dapat masuk ke wilayah Pandya. Namun kedatangannya ini tidak bisa dipaksa mundur oleh Pandya. Dan ternyata agama yang dianut oleh orang Dravida ini yaitu Jainisme dan Hinduisme. Karena masyarakat Pandya masih mempercayai agama yang dianut oleh nenek moyang mereka dahulu. Ternyata Raja Pandya selalu saja berperang dengan kerajaan-kerajaan tetangga mereka. Contohnya seperti Kola, Pallava, dan juga Sri Lanka yang bukan termasuk ke wilayah India Selatan. Nah, bahkan pada waktu itu Sri Lanka sudah dapat masuk ke wilayah Pandya. Tetapi dengan pasukan yang kuat dari Pandya, Sri Lanka dipaksa mundur dari daerah kekuasaan Pandya tersebut. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan mengenai sejarah Asia Selatan, dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Arum Ningtyas, dan nanti saya akan tulis juga di kolom deskripsi channel YouTube dia. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.